Jadi semua itu ada proporsinya. Misalnya ada ayat lagi, la tudrikuhul absar. Keyakinan orang mukmin nanti di surga itu melihat Allah apa enggak? Enggak, keyakinan umumnya yang hadir di sini. Melihat kan? Tapi ada ayat la tudrikul absar. Allah itu tidak bisa tersentuh, bisa diliput oleh pandangan mata. Padahal di sebagian ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, orang-orang baik adalah wajahnya bersinar, nadhir itu maknanya bersinar pakai dot, ila rabbiha nadhirah, dan wajah-wajah itu nanti melihat Allah. Akhirnya yang pakai dot ya. Jadi kalau pakai dot itu apa? Bersinar, wujuhu yauma idzin nadhirah, terus apa? Ila rabbiha nadhirah. Akhirnya ulama cara berpikir gini, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Meskipun kita melihat Allah itu tidak mungkin ikhatah. Ikhatah itu terus paham detail. Ya, paham apa? Detail. Karena bagaimanapun Allah itu qadim. Qadim itu la yutakayyaf, enggak kebayang. Apapun hebatnya kita, perangkat kita ini semuanya profan, semuanya hadis. Sementara Allah adalah zat yang tidak terbatas. Sehingga ya sudah, kita tidak akan melihat secara utuh, secara sempurna sampai kita paham. Tapi seperti itu sudah bisa dikatakan melihat. Paham ya? Misalnya Anda melihat Merapi dari jauh, sudah bisa dikatakan melihat. Tapi jangan disuruh detail, pohonnya apa saja. Berapa ribu? Nah itu kan nggak ngerti detail. Ya kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi la tudrikul absar ada makna khususnya, yaitu sampai menguasai, sampai memahami. Ila rabbiha nadhirah, ya melihatnya sampai apa sih kira-kira? Ya sudah seperti itu. Makanya semua kalimat ketika semua ulama, semua kalimat itu proporsional. Kamu bilang mencintai istri, sama ibu ya bilang mencintai. Saya teman yang kamu tahu yang mencintai. Lalu makna mencintai itu gimana coba? Mencintai ibu ada maknanya sendiri, mencintai istri ada maknanya sendiri. Mencintai simpanan ini yang repot. Itu maknanya juga sendiri lagi. Mencintai teman sendiri lagi. Mencintai uang maknanya ya semuanya dengan kata mencintai. Misalnya orang mukmin disebut walladzina amanu asyaddu hubbalillah, orang mukmin itu sangat mencintai Allah. Kalau mencintai Allah itu dengan mencintai manusia itu beda, aturannya juga beda. Kata para ulama, kalau Allah itu suka kalau dimintai. Tapi kalau kamu mencintai seseorang, kamu sering minta, wah itu taqabbalallahu minna. Jadi Allah itu suka apa? Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa banu adama yaghdab. Jadi Allah yaghdab in tarakta su'alahu. Allah justru tersinggung kalau orang yang mencintai dia kemudian tidak sering-sering minta. Tapi kalau Bani Adam semakin sering dimintain malah nafsu ya, malah tersinggung, malah capek. Jadi sama-sama kalimatnya juga mencintai. Nah bayangkan Quran itu seperti itu, min awali hatta akhiri, lafaz ini semua proporsional, semua itu proporsional. Sehingga cara maknanya gimana ya tadi, ada am, ada khos, ada mujmal, ada muqayyad. Makanya kita akan selalu berdebat, misalnya ya selalu, saya ulang lagi, selalu berdebat madhab kiblat itu sebetulnya harus persis apa enggak. Ya tadi saya seperti ngaji saya kemarin, kalau dalam konteks Indonesia asal kelihatan ke barat ya sudah kecelup madhab apa? Kiblat. Karena kalau detail, saya ulang lagi, kalau detail berarti semua masjid maksimal luasnya hanya 18 meter, karena Ka'bah diameternya hanya 18 meter. Sekali yang di ujung sana, wah pasti melencengnya jauh. Jangan-jangan yang melenceng pas imamnya malah. Karena kalau Ka'bah 18 meter yang ujung sana, berarti imam yang di sini bisa sampai Ethiopia ya. Iya kan? Nah itu kalau harus detail juga, Ka'bah orang sholat harus cekung. Nah kalau cekung bisa menuju ke satu titik. Tapi mana ada ajaran masjid apa? Cekung. Maka seperti itu dari awal Allah tidak menghentikan Ka'bah. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Syatra itu nahwa. Ya sudah, yang penting kamu menghadap ke arah masjid haram, bukan ke ainal masjidil haram yang detail. Jadi syatra itu nahwa. Nahwa itu ya pokoknya ke sana.
Nah itu yang dimaksud yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Agama ini gampang, kenapa jangan kayak birokrat tertentu, kalau bisa sulit kenapa dipermudah? Karena banyak kepentingannya, Pak. Ya terus saya teruskan lagi. Ini contoh-contoh. La tut ukhidlat lakum bahimatul an'ami illa ma yusla alaikum. Ada lagi wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Ini contoh-contoh yang disebut oleh Imam Suyuti. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Maksud beliau dengan contoh-contoh itu begini ya. Misalnya kuluman alehafan, semua ini kalau kiamat nanti rusak semua. Pertanyaannya gini, Gus, lalu panitia kiamatnya gimana? Misalnya Israfil yang masyhur jadi panitia kiamat itu kan Israfil kan sekarang sudah pegang apa? Trompet. Kalau trompet pertama malam tuh gunjang, terus trompetnya cebrok, baru separuh itu kan terus gak jadi kiamat. Maka ulama mikir ini yang ya sudah lah kecuali panitianya gitu. Karena kali ini panitianya ikut guling. Apalagi wah trompet sama mana ini belum selesai kiamat kalau sudah apa jatuh. Bisa dibayangkan kan kalau niupnya dari atas jatuhnya di Kaliurang. Oh, udah gitu dekat Mbak Marijan susah nyarinya. Makanya ulama selalu mengecualikan kuluman aliyafan itu ada pengecualiannya. Misalnya kecuali panitia kiamat. Sehingga di Quran itu ada pembenaran pengecualian itu, yaitu ada ayat wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Jadi wa yahmilu lan gawa arsya rabbika arase pangeran sira. Fawqahum kang pangeran sak dhuwure para malaikat. Sapa samaniyatun malaikat wa. Jadi ketika kiamat dahsyat itu masih ada malaikat 8 yang masih happy saja. Masih santai saja. Karena dia panitia ini kalau sampai makanya masyhur ya, itu kan jadi yauma idzin wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin. Di hari kiamat itu ada malaikat yang masih gak rusak, yaitu termasuk 8 malaikat panitia apa? Kiamat. Maka Israel itu semoga ikut ngaji di sini. Israel itu kacaunya itu dia tahunya itu terlambat, masyhur. Setelah orang mati semua nanti di kiamat, kamu sudah tidak tahu sudah mati. Ini saya tahu ya di kitab. Setelah mati semua, Allah tanya, sudah mati semua? Sudah Gusti. Sudah semua, sudah. Masih satu. Mana Gusti tak coplok nyawane? Kamu. Wah, setelah itu Israel sudah cabut sendiri nyawa kamu. Itu kesakitannya Masya Allah. Tapi dia sekarang belum tahu, kalau itu sakit belum tahu sekarang. Makanya semoga dengarin supaya tahu. Orang sakit, gimana sakit Gusti? Sakit sekali. Terus Israel bilang gini, kalau saja saya tahu kalau dicabut nyawa itu sakit, saya tidak main coba. Ternyata sakit. Pakai cara apa saja? Jadi tapi dia itu nyesalnya nanti. Sekarang belum tahu, makanya terus masih main takut aja. Jadi malaikat Israel ya itu tadi. Maka tetap ada pengecualian. Karena kalau nggak ada pengecualian kita kiamat semuanya rusak lalu. Nah, terus ulama menambahkan lagi surga dan neraka. Surga dan neraka itu juga termasuk ketika kiamat tidak ikut rusak. Karena kalau rusak, lalu nanti orang-orang ditampung di mana? Kamu tahu kan para nabi sekarang posisinya di mana? Surga. Para syuhada. Kalau ini ikut rusak, konstruksinya kan kacau semua. Jadi para syuhada, utamanya para nabi kan dijamin sudah di surga sekarang, enak-enakan, serba nikmat. Kemudian ada kiamat, gempa hancur lagi. Berarti kalimat surga enak-enakan kan keliru. Maka ada pengecualian lagi, termasuk surga dan neraka. Itu fama min amin illa wa yatakhayyalu fihi taksis. Ya, jadi makanya ini pentingnya ngaji ulumul Quran ya. Bagaimanapun UI itu didirikan para ulama. Mulai dari ulama NU, Muhammadiyah semuanya ikut mendirikan apa? UI. Dulu yang mendirikan ya Kiai Haji Wahid Hasyim, Mas Mansur dari Muhammadiyah semuanya ulama. Harusnya sekarang ya selalu punya ulama, harusnya. Kalau tidak bisa harusnya ya akhirnya kontrak ulama lucu kan. Ulama kok kontrakan itu kan aneh. Dokter. Makanya harusnya itu punya kader sendiri. Ini yang guru-guru VAI ini yang wajib. Insya Allah. Ya saya teruskan lagi.
Jadi lafaz-lafaz yang butuh penjelasan kayak ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tentu butuh penjelasan. Penjelasannya apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang telah Engkau beri nikmat. Juga sama, walillahi 'alan nasi hijjul bait. Semua manusia diwajibkan Allah haji. Lalu kan tidak mungkin semua manusia punya kemampuan. Akhirnya diberi penjelasan man istata'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan kesana. Jadi itu menunjukkan dari sekian kalimat itu, kata Imam Suyuti, pentingnya mengkaji. Kalau mengkaji harus sekaligus mengkaji mukhosisnya yang menentukan kalimat itu. Kalau ngaji mujmal, lafaz yang bias, langsung mengkaji mubayyinnya, penjelasannya kayak. Tapi ibarat pasal-pasal di KUHP, kalau belajar pasalnya harus belajar ayat-ayatnya supaya tahu detail. Kalau enggak ya kayak tadi, persatuan Indonesia berarti bikin partai yang berbeda melanggar Pancasila karena silanya persatuan. Oh kacau kalau gitu. Nah kira-kira seperti itu. Lafaz kalau dipahami liar ya kira-kira kayak seperti itu. Makanya saya berharap jangan mudah menvonis karena tidak segampang itu. Misalnya Nabi sering ngendikan laisa minna man khasyana, tidak termasuk umatku orang yang menipu. Ya karena ketika menipu itu tidak perilaku atau cerminan sebagai umatnya Nabi, tapi ya dalam hal menipunya saja. Tapi kalau dia pas sholat, pas zakat, pas baik, ini cerminan umatnya Nabi. Jadi laisa minna evitil kalkhoslah, itu semua ulama menafsirkan evitil kalkhoslah. Dalam hal itu dia tidak cerminan umatnya Nabi, tapi di hal-hal yang lain cerminan umatnya. Karena tetap fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya yang baik ya baik, berarti cerminan umatnya Nabi. Misalnya kayak orang tukang nipu, tapi ternyata ya tukang sholat, tukang zakat, tukang puasa, ya sudah pas tukang baik cerminan umatnya Nabi, pas tukang buruk ya cerminan temannya setan lah kira-kira itu. Tapi jangan langsung wah sudah ini setan tok, ya keliru kamu, dia kan punya sisi baik. Ya sudah seperti Quran saja, baik ya roh, syarron ya roh, artinya semuanya ada catatannya sendiri. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ini saya baca lagi ya. Qala Ibnu Hassar minan nasi man ja'alal mujmal wal muhtamil bi iza'i syai'in mahid. Qal was-shawab annal mujmal al-lafdu al-mubham alladhi la yafhamu al-muradu minhu wal muhtamil al-lafdu al-waqi' bil wad'il awal. Ya, kalau mujmal itu lafaz yang global. Kalau muhtamil itu lafaz yang kayak iya kayak tidak. Salam kayak iya kayak tidak. Kayak iya kayak tidak itu imma karena bias, wa imma karena konteks. Saya beri contoh misalnya gini, saya punya pembantu ya, kalau dalam tradisi kiai itu punya anak dalam, terus bilang gini, "Jom tamunya kasih kopi." Ya pagi-pagi ada tamu, saya bilang Jom tamunya kasih kopi. Ternyata tamunya itu perempuan atau orang yang nggak ngopi, kemudian disuguhi teh. Pertanyaannya anak dalam ini melanggar apa enggak? Tidak, karena kata kopi itu sebenarnya mewakili kata alat untuk menghormat tamu. Cuma saya sebagai kiai adalah ilmunya itu kopi. Jika kopi itu bukan ibaratun anil kopi, anil kohwa, tapi ibaratun amma yukri bihid doifa. Itu memang harus ngaji, seperti itu kalau nggak ngaji nggak bisa. Saya melafalkan kopi itu adalah implementasi dari yang penting ada yugati, bukan dengan makna kopi hitam. Sehingga misalnya tamunya kok disuguhi sprit, kebetulan dia milih sprit atau milih teh, saya juga sudah senang karena pembantu saya berarti sudah pinter, yaitu menghormat. Jelas ya? Ya sehingga kata itu sering nggak mengikat dalam agama. Sama seperti Rasulullah ketika bilang gini, ya Mu'ad inni uhibbuka, Mu'ad kamu, saya senang kamu, kata Nabi. Ya Mu'ad inni uhibbuka, saya senang kamu. Berhubung saya senang kamu, fakul dubura kulli sholatin, sebagian riwayat fala tada'anna kulla sholatin, maka setelah habis sholat dubura kulli sholatin, kamu lafadzkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kamu jangan pernah lupa berwiridan, ya Allah bantulah kami mengingat Engkau, ala zikrika wa syukrika, mensyukuri nikmat Engkau, wa husni ibadatik, dan ibadah secara baik kepada Engkau. Pertanyaannya, ketika Nabi nyebut Mu'ad itu sebagai orang hanya Mu'ad, apa sebagai umat yang harus dilatih? Umat yang harus dilatih, sehingga siapapun boleh pakai
wiridan itu. Nah makanya terus di balaghatul Arab itu ada aturan zikrul ba'di wa iradatil kul. Ketika nyebut sebagian bisa dimaksud itu siapa saja. Ketika saya nyebut kopi sebetulnya itu alat atau perangkat atau minuman yang dipakai hormat tamu, tidak harus bentuknya kopi hitam. Tapi kalau orang tertentu yang memang hobinya ngopi, ayo cari warung kopi. Memang dia anti minum teh, anti minum sprit, memang inginnya warung kopi, ya sudah, itu berarti makna kopi yang muayyan, yang memang maknanya kopi dengan makna yang khas. Jelas ya? Nah bayangkan Quran dan hadis itu potensi seperti itu ada, makanya potensinya itu lafadz itu muhtamil, bisa iya, bisa tidak. Nah di sini ini pentingnya ngaji. Jadi sehingga ketika Allah ngendikan rijal sekalipun lelaki, kadang maknanya memasukkan perempuan. Misalnya gini, kalau kamu ngaji ilmu nahwu, hudal lil muttaqin, alladzina itu jamak untuk lelaki atau perempuan? Alladzina, lelaki. Tapi Quran itu untuk lelaki, tok apa lelaki dan perempuan? Dua-duanya. Tapi Allah ngendikan alladzina yu'minuna, bukan allai yu'minna, bukan pakai redaksi perempuan. Karena yang dimaksud lelaki adalah umatnya Nabi. Ya sudah, kalau umatnya Nabi ya semuanya umatnya Nabi. Tapi ada beberapa lafaz yang memang maksudnya lelaki, yang satu maksudnya perempuan. Caranya tahu itu ya lagi-lagi ngaji. Ya sudah, nggak ada jawabannya, memang harus ngaji. Nah, itulah di Quran tuh banyak ada lafaz mujmal, ada lafaz mustamil. Saya beri contoh lagi bab zakat. Ini yang paling pokok bab zakat karena ini terkait fikih. Rasulullah itu menzakati tamernya. Tamer itu kurma. Ya, tamer itu maknanya apa? Kurma. Itu oleh semua ulama fuqaha, semua ahli fikih dunia mengatakan makanan pokok. Jadi yang wajib dizakati itu tanaman, makanan pokok. Karena apa? Ya kalau nuruti sunnah Rasul persis, orang Indonesia wajib zakat. Karena Nabi hanya menzakati kurma. Di Indonesia nggak ada. Ada jagung, ada beras. Iya, nggak ada. Jadi ketika Nabi mengatakan tamer, saya ulang lagi ya, ketika Nabi mengatakan kurma, maknanya apa? Zakatilah sesuatu yang sebagai makanan pokok, makanan khas atau makanan pokok daerah itu. Sehingga kita yang menzakati padi, paham ya? Orang tertentu kan, itu sama seperti cung nak peduli tamu sarungan, ternyata sarungnya itu basah. Wah, daripada basah katokan cekak ya, tidak seperti itu. Sarung adalah ibaratun pakaian yang dianggap sopan dalam tradisi santri. Ketika sarungnya basah, penggantinya juga celana, jangan celana pendek. Karena kalau celana pendek tidak mewakili kesopanan. Jadi kalimat itu bisa diganti, cung nemuin tamu dengan kesopanan. Di antara gambarannya pakai sarung, maka sarung bisa diganti celana. Tapi nggak bisa diganti celana pendek, karena itu nggak cerminan sopan. Sama. Cung, tamu saya kasih kopi, tentu bisa diganti teh, diganti sprit, paham ya? Tapi nggak bisa diganti toa, paham ya? Karena itu nggak cerminan, jenisnya terlalu jauh, apa? Jenisnya apa? Terlalu jauh. Jadi ini jelas ya. Jadi kalimat-kalimat itu potensinya mujmal, potensinya itu muhtamil atau muhtamal. Wal farqu bainahuma anal mujmal yadullu ala umurin ma'rufah wal lafdhu mustarakun mutaraddidun bainahuma. Wal mublam la yadullu ala amrin ma'rufin ma'al qat'i bi anna syari' lam yufawwid ahadin bayanan musnad bi khilafil muhtamil atau muhtamal. Jadi ya seperti itu semua. Saya contohkan yang gampang itu yang fikih saja. Misalnya orang disuruh sholat, sudahlah kamu sholat saja. Ya tentu kalau waktu zuhur pikiran pertama itu ya sholat zuhur. Kalau waktu asar itu ya jangan pakai kalimatnya gitu. Cung kamu sholat. Waktu zuhur sholat apa saja, qobliyah, masjid, atau tahiyat. Yang penting kan sudah sholat. Jadi semua kalimat itu pasti proporsional. Ya semua kalimat itu pasti apa? Proporsional. Sehingga pertanyaannya secara fikih, kalau kita harus madhep kiblat dan sholat harus bergantung matahari, maksudnya Nabi ya tentu daerah-daerah yang ada mataharinya. Maka kalau yang nggak ada mataharinya, ada ketentuan lain yang nanti ikut menginduk yang ada matahari. Karena setiap hukum pasti ada muqtadal halnya, ada proporsi. Makanya kata ulama fikih itu misalnya begini lagi, sholat itu batal dengan makan. Kalau kamu sholat makan batal nggak?
batal. Itu satu upo sudah batal nggak? Sudah kan? Itu bahasanya sholat batal bil akli dengan makan. Sekarang kalimatnya tak ganti. Jom hormatilah tamu dengan ngasih makan. Satu upo cukup apa satu piring? Sama-sama kalimatnya makan. Mustake isa upo sing penting mangan. Tapi misalnya di bab sholat kok kamu babkan kayak menerima tamu ya kacau. Sholat itu batal dengan makan. Oh, nak sak upo orang mangan. Sedene mangan ya sak. Jadi di bab sholat batalnya makan itu cukup sak upo. Tapi di bab hormat tamu minimal sapiring. Kalimatnya sama-sama makan. Sama seperti yang saya ceritakan tadi, di bab wudu tangan itu sampai siku. Di bab qotuyah disarik hanya pergelangan. Padahal layaknya ya tangan faktoru aidiyahuma. Padahal pergelangan bahasa Arabnya itu ku apa? Alku. Itu bab-bab yang oleh ulama disebut nanti kalau kamu ngaji Quran, kamu harus hati-hati karena ada lafaz mujmal, ada lafaz muhtamal, ada am, ada ya saya kira demikian. Nanti pengajian berikutnya nanti apa dicari, nanti tak umumkan ngaji aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ceramah yang disampaikan Gus Baha bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan ilmu serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini Gus Baha mengutip dari kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran di Masjid Ulil Albab UII. Semoga yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan poin penting yang saya petik dari ceramah beliau kali ini ialah keyakinan orang muslim tentang bagaimana kita melihat Allah kelak, melihat secara utuh atau seperti apa. Sedangkan ada ayat la tudrikul absor, Allah itu tidak bisa tersentuh atau bisa diliput oleh pandangan mata. Dan di sebagian ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, orang-orang baik adalah yang wajahnya bersinar dan wajah-wajahnya nanti melihat Allah. Dengan sangat jelas dan gamblang Gus Baha menyampaikan dengan mengutip cara berpikir ulama-ulama terdahulu. Dan berikutnya adalah makna mencintai antara Allah dan manusia. Sebagai contoh, ada ayat seorang mukmin disebut walladzina amanu asyaddu hibba lillah. Orang mukmin itu sangat mencintai Allah. Kalau mencintai Allah dan manusia itu beda, aturannya beda. Kata para ulama itu Allah suka kalau dimintai. Tapi kalau Anda mencintai seseorang dan kamu sering meminta, pasti dia akan marah dan tidak berkenan kepada Anda. Tapi kalau Allah berbeda, Allah itu justru tersinggung kalau orang yang mencintai dia kemudian tidak sering-sering meminta kepadanya. Kalau Bani Adam sering dimintai pasti malah tersinggung. Jadi sama-sama kalimatnya mencintai. Dan juga Gus Baha mengutip ayat-ayat kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di atasnya atau bumi itu akan binasa ketika kiamat nanti tiba. Lalu ada pertanyaan, panitia kiamat nanti bagaimana? Dengan sangat gamblang dan humoris di depan tadi, Gus Baha menyampaikan, menurut sebagian besar ulama, ketika kiamat nanti masih ada 8 malaikat yang masih ada, karena mereka merupakan panitia istilahnya. Jadi ketika kiamat nanti ada 8 malaikat yang masih tidak rusak. Dan masih banyak ilmu-ilmu yang disampaikan Gus Baha yang tidak cukup saya rangkum di dalam video ini. Semoga kajian Gus Baha kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menambahkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.